apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Marak tindak kejahatan begal, Wali Kota Medan Bobi Nasution bentuk tim Satgas anti begal. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah, keselamatan warga terancam. Puluhan ekor anjing di Kecamatan STM Hilir Deli Serdang disuntik vaksin anti rabies. Informasi pertama, 4 remaja komplotan begal dan terlibat pencurian sepeda motor di Medan berhasil ditangkap oleh polisi. Keempat pelaku dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Jeruji besi ternyata tidak membuat 4 pelaku begal sekaligus pencurian sepeda motor jera. Setelah bebas dari penjara, komplotan yang merupakan residivis ini kembali mencuri 3 unit sepeda motor dalam waktu 1 malam di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan. Setelah rekaman video pencurian viral di media sosial, polisi kembali bergerak mencari pelakunya. Hasilnya mereka menangkap salah seorang pelaku berinisial AS. Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus dan dari situlah polisi kembali menangkap 3 pelaku lain yang kabur ke kawasan Kisaran. Kaki keempat pelaku ditembak karena mereka mencoba melawan polisi saat akan ditangkap. Berhasil mengamankan 1 tersangka inisial AS umur 18 tahun. Dari keterangan tersangka tersebut bahwa ada 3 pelaku lainnya yang melarikan diri. Setelah itu dilakukan pengembangan dan 3 tersangka tersebut berhasil diamankan di Rapura Asahan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan. Menurut keterangan dari mereka ini adalah komplotan yang sebelumnya residivis yang sudah pernah juga ditahan terkait kasus curanmor. Dan di dalam sel ini mereka kenalan, setelah keluar mereka berjanjian untuk mencari sasaran. Dari catatan kepolisian, pelaku sudah 10 kali beraksi di Medan. Atas perbuatannya, para tersangka melanggar pasal 365 KUH Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang remaja di Tapanuli Tengah menjadi korban begal. Korban mengalami luka parah akibat diserang dengan senjata tajam. Kini polisi pun telah menangkap pelakunya. AS, remaja berusia 16 tahun, terluka di bagian tangan dan wajah usai dibegal di Jalan Sibolga Tarutung, Desa Rampah, Tapanuli Tengah. Kejadian ini bermula saat AS sedang menjajakan dagangannya keliling desa. Datanglah 2 pelaku yang berpura-pura ingin membeli madu yang dijual korban. Salah seorang pelaku mencoba merampas ponsel milik korban setelah korban menolak meminjamkan ponselnya. Korban yang saat itu mencoba mempertahankan ponsel miliknya malah diserang 2 pelaku dengan senjata tajam sehingga korban terluka di bagian tangan dan wajah. Diri ke kereta, yang satu lagi ke belakang. Datang yang dari belakang, ya dia udah bawa senjata tajam. Dia merampok HP-nya, langsung tangannya digoreskan. Tapi memang sempat berlawan dengan anakku ini, ditariknya lagi dari kereta dia. Ya, benda tajamnya seperti apa, Bu? Kalau anakku membilang pisau meter. Setelah diselidiki, polisi menangkap pelaku di rumahnya mereka masing-masing, Kelurahan Aek Tolang, Tapanuli Tengah. Polisi tembak salah satu kaki pelaku karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Kedua tersangka mereka melakukan pencurian ini untuk nanti dijual dan untuk hasil jualnya dari HP tersebut mereka akan berfoya-foya. Pasal yang dipersangkakan dari kedua tersangka ini yaitu pasal 365 ayat 2 kedua dan keempat. Kedua tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Kini hukuman 12 tahun penjara menanti pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Tengah.
Nah, sementara itu untuk mencegah maraknya tindak kejahatan begal di Medan, Bobi Nasution membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Begal yang terdiri dari beragam unit satuan kerja. Nantinya Satgas Anti Begal akan berpatroli di ruas jalan yang dinilai rawan serta merazia kelompok pemotor yang membawa sajam. 2 bulan terakhir masyarakat Kota Medan dihantui oleh tindak kejahatan begal. Masyarakat resah dan berharap pemerintah dapat segera mengatasinya. Untuk menjawab keresahan masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution membentuk Satgas Anti Begal yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta Kepala Lingkungan. Nantinya tugas yang dilakukan Satgas Anti Begal yaitu berpatroli pada malam hari di wilayah rawan begal, merazia kelompok sepeda motor yang membawa senjata tajam serta ronda secara intensif di permukiman warga. Memperkuat seluruh jajaran kita untuk terus melakukan patroli untuk mencegah terjadinya begal dan kriminalitas yang lainnya itu. Sebelum membentuk Satgas Anti Begal, Bobi juga melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik. Ia mendukung aparat penegak hukum menembak mati begal sadis. Menurutnya tembak mati hanya boleh dilakukan oleh kepolisian jika hal itu dirasa perlu. Pasti ya kalau memang diperlukan ya tetap menyampaikan itu kepada pihak kepolisian ya. Yang kita bilang di tembak mati tegas itu adalah untuk unsur penegak hukum, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong oh ini masyarakat nanti enggak. Pada Sabtu malam, Satgas Anti Begal menangkap 6 orang dari 2 tempat di perbatasan Medan Binjai serta Medan Deli Serdang. Saat digeledah, tim Satgas menemukan senjata tajam seperti pisau serta panah beracun. Begal di Medan bukan hanya merampas barang berharga milik masyarakat. Mereka juga dikenal tega, melukai hingga membunuh korbannya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah sehingga dapat mengancam keselamatan warga. Nah, agar tetap bisa dilalui oleh kendaraan, warga secara swadaya memperbaiki jembatan dengan bahan material seadanya. Sudah 2 tahun jembatan yang menghubungkan 2 desa di 2 kabupaten rusak parah. Kendaraan yang hendak melewati jembatan Pagurawan Tebing Tinggi yang berada di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai harus ekstra hati-hati bila mereka tidak mau jatuh ke sungai. Kendaraan melintas secara bergantian, namun harus dipandu oleh warga. Lantai jembatan yang berlubang serta besi yang keropos untuk sementara diperbaiki warga secara swadaya. Warga menambah lubang dengan batang kelapa, namun bahan material tersebut tidak dapat bertahan lama. Warga semakin khawatir dengan kondisi jembatan seperti ini. Hampir 2 tahun lebih, sekitar segitu. Jadi apa kira-kira respon dari pemerintah, Pak? Nggak ada respon kayak gitu aja lah, batang kelapa, hancur, kayak gini lagi, bolak-balik itu aja. Ini jembatan sudah banyak makan korban apa belum, Pak? Pak, aku aja hampir kecebur di sini. Jadi harapannya apa kira-kira ini? Harapannya ya minta ditindaklanjuti lah. Tengok ini kan jalan besar ini, jalan umum. Menurut Kepala Desa Kayu Besar, dalam waktu dekat pemerintah berjanji akan memperbaiki jembatan tersebut. Jadi respon dari pemerintahan gimana, Pak? Ya sampai sekarang belum ada, tetapi pernah saya bertanyakan oleh orang PUPR, katanya di bulan 8 akan diadakan kegiatannya memperbaiki. Kini warga Desa Kayu Besar sangat berharap pemerintah menepati janjinya untuk segera memperbaiki jembatan Pagurawan Tebing Tinggi agar masyarakat tidak perlu was-was saat melintasi jembatan. Muhammad Hamdani.